Saya yakin, nama Tariq bin Ziyad sudah akrab di telinga kalian. Kita mengenalnya sebagai pahlawan Islam, penakluk Spanyol, dan saya juga yakin, kalian hampir tidak pernah mendengar nama Musa bin Nusayr. Padahal dialah tokoh besar di belakang Tariq, pahlawan sebenarnya yang dikecilkan, lalu perlahan dilenyapkan dari sejarah. Tapi ini bukan tentang perang, ini tentang intrik politik kotor, tentang keserakahan dan pengkhianatan yang kisahnya hampir tidak pernah dibahas. Inilah kisahnya. Ketika nama Tariq bin Ziyad dielu-elukan, ada satu sosok yang hampir selalu luput disebut. Dialah Musa bin Nusayr, bukan prajurit biasa, bukan pula jenderal lapangan yang jago berpidato di medan perang. Musa adalah gubernur Ifriqiya, wilayah strategis Maroko di Afrika Utara, yang menjadi pintu gerbang menuju Eropa. Dan dialah yang menata pasukan, mengamankan wilayah, mengatur logistik, dan merancang strategi untuk ekspedisi besar ke Spanyol. Tanpa Musa, Tariq tidak akan pernah bisa menaklukkan Spanyol, bahkan tidak pernah menyeberangi Selat Gibraltar. Namun sejarah punya kebiasaan aneh. Ia lebih suka mengingat yang mengayunkan pedang daripada yang membukakan pintu. Penaklukan Spanyol bukanlah perkara kecil, ini adalah kemenangan besar yang gemilang. Wilayahnya luas, puluhan kotanya kaya-kaya, dan rampasan perangnya luar biasa besar. Dalam waktu singkat, nama Musa dikenal di Afrika, pengaruhnya meluas, dan loyalitas pasukan semakin menguat padanya. Di mata rakyat, ini adalah prestasi emas, tapi di mata elit dinasti Umayyah, ini mulai terlihat sebagai ancaman. Karena dalam dunia kekuasaan, jenderal yang terlalu sukses seringkali dianggap lebih berbahaya daripada musuh. Tidak berselang lama, tahun 714 Masehi, Musa bin Nusayr dipanggil ke Damaskus, ibu kota Islam masa itu. Yang memanggil adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, penguasa besar dinasti Umayyah. Secara resmi, ia dipanggil untuk melaporkan kemenangan. Dan Musa datang bak pahlawan, ia disambut dengan megah dan dihormati layaknya raja. Tapi itu di jalanan menuju gerbang kota dan di luar istana. Namun, hal ini berbeda saat Musa berada di dalam istana, di hadapan khalifah, menteri dan pejabat istana lainnya. Laporan kemenangan perlahan berubah menjadi pemeriksaan. Prestasi mulai ditanya, harta mulai dicurigai, dan loyalitasnya terhadap khalifah mulai diragukan. Di istana, pertanyaan bukan lagi seberapa besar jasanya, melainkan seberapa besar bahayanya. Kecurigaan terhadap Musa tidak berdiri sendiri. Ada 3 hal yang mempercepat kejatuhannya. Pertama, rampasan perang di Spanyol nilainya sangat besar dan sulit dibayangkan pada masa itu. Kedua, jarak Spanyol yang terlalu jauh dari pusat kekuasaan membuat Musa terlihat terlalu mandiri. Dan ketiga, anak Musa sendiri, Abdul Aziz, dituduh bersikap terlalu bebas, terlalu dekat dengan elit lokal, dan bahkan dianggap membangkang garis pusat. Benar atau tidak, di dunia istana, tuduhan tidak pernah butuh bukti, ia hanya butuh momen. Sebelum Musa sempat membuat klarifikasi, Khalifah Al-Walid wafat dan tahta pun beralih ke adiknya, Sulaiman bin Abdul Malik. Meskipun dari awal, masalah Musa sudah muncul, namun Al-Walid masih menahannya. Al-Walid masih menghormati prestasi Musa, tapi tidak dengan Sulaiman. Tuduhan tentang harta rampasan, pengaruh yang semakin besar, dan anaknya yang membangkang dibiarkan bekerja tanpa penahan. Selain itu, sejak awal Sulaiman dikenal tidak menyukai Musa bin Nusayr, dan dalam waktu singkat, Musa dilucuti dari jabatannya. Hartanya disita, perlahan pengaruhnya dihapus, dan perlahan martabatnya dihancurkan. Tidak ada pengadilan besar, dan tidak pula ada eksekusi terbuka. Yang ada hanya senyap yang pelan-pelan dilenyapkan. Ironisnya, berbanding terbalik dengan Musa, Tariq bin Ziyad justru bersinar sebagai legenda. Musa tidak mati di medan perang, ia tidak kalah oleh musuh. Ia jatuh karena terlalu berjasa oleh penguasa yang takut tersaingi. Dan sejak hari itu, sejarah hampir tidak lagi menuliskan kelanjutannya. Seolah prestasinya ditelan istana, namanya dikaburkan waktu, dan jasanya cukup dikenang tanpa dirinya. Kisah Musa bin Nusayr mengajarkan satu hal pahit. Dalam sejarah, tidak semua pahlawan dihancurkan oleh musuh. Sebagian dihancurkan oleh kekuasaan yang mereka menangkan sendiri. Dan inilah Hero to Zero paling kejam dalam sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.